Dampak dari hasil pertanian Garut itu sangat berdampak sekali. Kami dari KWT banyak memerlukan tenaga kerja karena yang pas waktu masa panen itu dari ladang, dari kebun itu menggunakan bapak-bapak untuk dipekerjakan sebagai pencabut umbi seperti itu. Nah, kalau untuk ibu-ibu kami juga bisa mendapatkan hasil yang lebih karena nilai jualnya, karena ini kan stoknya juga terbatas, jadi banyak sekali minatnya. Jadi untuk pendapatan untuk ibu-ibu itu sedikit demi sedikit ada hasilnya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sumilah. Saya dari kelompok KWT Sari Makmur yang beralamatkan di Sengir Sumberharjo, Prambanan, Sleman. KWT kami semuanya kelompok dari pertanian yang hasil pengembangannya adalah tanaman Garut. Kami dapat pembinaan dari BP 4 Prambanan dan hasilnya adalah berupa pati Garut dan emping Garut seperti ini. Keseharian ibu-ibu KWT di sini bertani, tapi dengan hasil yang didapat untuk peningkatan ekonomi belum bisa mencukupi. Jadi kalau dengan pertanian Garut kami bisa membuat olahan dari hasil Garut itu bisa meningkatkan ekonomi seperti itu. Dari awal pengembangan di sini sebenarnya sudah ada Garut tapi liar, karena belum tahu hasil yang didapat Garut itu seperti apa. Dulunya buat pakan ternak, tapi setelah pengembangan Garut itu jadi olahan, itu bisa untuk pendapatan seperti itu. Karena dengan hasil pertanian Garut itu kalau sudah ditanam dengan baik itu mendapatkan umbi yang banyak. Itu kalau Garut itu prosesnya secara penanaman itu sangat sederhana, dan untuk pupuk pun tidak terlalu banyak, apalagi kalau sekarang itu sering menggunakan pupuk kandang. Jadi efektif sekali untuk hasil Garut itu, tidak terlalu menggunakan biaya tenaga pun sangat ringan seperti itu. Kalau awal pembinaan itu kami difokuskan untuk di pengembangan tanaman Garut. Jadi setelah ada beberapa yang hasil Garut ini dibuktikan untuk obat ataupun mengurangi asam urat seperti itu. Jadi kami tertarik juga untuk dari ibu-ibu KWT untuk mengembangkan hasil pertanian Garut itu biar lebih bervariasi dan ibu-ibu juga punya kegiatan seperti itu. Dari KWT sudah banyak yang mengikuti beberapa pelatihan. Dari KWT bisa untuk menghasilkan olahan keripik sayuran, dan produk utama kami yaitu emping Garut dan pati Garut. Yang hasil olahan keripik karena kami dari hasil pertanian ada yang nanam cabai, sayur bayam, nah itu dijadikan keripik bayam, dan ada keripik cabai seperti itu. Kalau untuk dari proses penanaman, kami dari hasil pertanian umbinya itu sering gagal karena satu, kami mengandalkan musim hujan, yang kedua hama tikus. Jadi untuk pengadaan bahan baku itu kami tetap masih kurang. Terus untuk hasil dari olahan yang berupa Garut itu kami juga ada beberapa yang harus mengikuti pelatihan karena tingkat kepipian di emping itu masih kurang tebal, tipisnya itu masih kurang, dan tekstur yang dihasilkan di emping itu masih ada yang kurang jernih, ada yang warnanya beda, maksudnya nggak terang seperti yang diharapkan.
Itu yang kalau yang bagus kan tipis putih, dan ada kalau ciri khas dari sini ada pudelnya seperti itu. Kalau untuk hasil patinya ini kami beberapa kali juga, karena yang dihasilkan dari padi ini kan sangat putih, itu diproses pembuatannya itu penyaringan di air itu beberapa kali. Kalau awal mula dari proses yang dilakukan, kami di pembuatan emping ini pembuatannya menggunakan muntu atau palu, itu ada alat manualnya, dan yang kalau untuk pembuatan pati Garut itu menggunakan lumpang dari yang alat zaman dulu seperti itu. Untuk proses secara halus itu kami menggunakan blender. Kalau yang alat sudah agak canggih itu menggunakan blender dan tidak melakukan penyaringan ayak seperti itu. Pati dan tepung itu beda jauh. Kalau pati itu pembuatannya dari umbi basah, terus diparut atau digiling pakai mesin giling ataupun ditumbuk pakai alu, terus nanti disaring pakai kain. Setelah itu dicari endapannya, itu kan ada air dan endapan. Di situ ada endapan, nanti akan dibilas sampai bersih. Itu setelah mengendap menjadi putih itu dijemur, nah itu akan menjadi pati. Tapi kalau tepung itu dari umbi basah disawut ataupun dicacah kecil-kecil terus langsung dijemur, itu setelah kering baru digiling, itu menjadi tepung. Jadi kalau tepung itu semua umbi itu digiling itu jadi tepung seperti itu. Kalau pati ini biasa untuk kemarin ada juga untuk praktek di campuran kosmetik, terus sama buat jenang tuh mengatasi mengurangi penyakit emah. Banyak yang sudah membuktikan, karena ya kalau untuk mengurangi emah itu memang jalan alternatif langsung, apalagi mereka yang alergi obat seperti itu, jadi nggak harus instan untuk sembuh, tapi mereka bisa terkurangi untuk mengatasi penyakit itu, untuk biar dan jangka waktunya lama untuk konsumsi ini, tapi ternyata dibuktikan tidak kambuh. Ini kan masa panennya setiap tahun, jadi 1 tahun sekali, dan ini untuk produksi setiap bulannya kita belum bisa untuk mengukur, maksudnya belum mengukur rata-rata yang kami hasilkan itu sudah mencapai di 36 kilo pati Garut. Jadi sebenarnya untuk ukuran penghasilan itu di umbi atau di pati. Kalau untuk hasil yang ada juga karena yang membutuhkan di umbinya seperti itu. Karena kami panennya 1 tahun sekali, makanya kami siapkan juga untuk stok biar kami bisa memenuhi kebutuhan di pasar. Kami setiap pas waktu panen secara besar-besaran untuk gimana caranya biar kami itu bisa produksi terus, dan itu akhirnya kami tempo, nggak harus langsung kami jual, biar untuk pengadaan pas waktu nggak panen itu bisa terpenuhi seperti itu. Lubang-lubang itu dimasuk. Keterkaitan dengan dinas pertanian, alhamdulillah kami juga ada jaringan untuk jual hasil pertanian kami. Jadi ada beberapa dari dinas pertanian itu menghubungkan untuk dijual di sana. Jadinya kami otomatis bisa langsung untuk menjual. Jadi ada timbal balik untuk kami bisa. Biasanya kendalanya kok di penjualannya itu yang susah, tapi dari dinas itu mengupayakan untuk bisa menjual di daerah
mana seperti itu. Jadi kami tidak terlalu lama untuk menyetok seperti itu. Nah, dengan hasil alat yang kami dapat itu baru 1 bulan ini, jadi kami belum bisa untuk mengukur berapa yang kami hasilkan, karena ini juga baru nyicil, karena ini baru dapat 6 bulan panen. Untuk hasilnya pun belum begitu optimal karena masa panennya sebenarnya di 8 bulan seperti itu. Di sini produk KWT Sari Makmur yang berupa emping Garut dan pati Garut, kami berproduksi seperti ini. Kalau ada yang membutuhkan bisa menghubungi kelompok KWT Sari Makmur dengan nomor 081227 370856, dan ada juga IG KWT Sari Makmur seperti itu.